Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam acara yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat beriring salam juga kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Uh, Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Coach Insinyur Faisal Aryansyah, juga kepada mentor Dr. Munirul Ula ST MN yang pada hari ini menyempatkan waktu dapat berhadir pada acara ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada penguji. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Laksar 2024 Angkatan 5 terutama untuk kelompok 4. Oke, perkenalkan nama saya Tuku Sukma Akhriyadi, Eskom Mkom, NDH 38, pendidikan terakhir S2 Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Untuk unit kerja itu ada di Maluku Saleh. Untuk pengalaman kerja itu saya sudah pernah menjadi dosen tetap Yayasan Politeknik Aceh Selatan itu tahun 2015 sampai 2024. Oke, dalam hal ini saya ingin mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul penyusunan kurikulum untuk program studi S1 Teknologi Informasi, yaitu program studi baru di jurusan Teknik Informatika Universitas Maluku Saleh. Latar belakang yang menjadi latar belakang itu adalah ASN berfungsi sebagai pelayanan publik, salah satunya di bidang pendidikan tinggi yang melibatkan peran ASN dosen. Nah, sebagai ASN dosen wajib mengikuti Laksar CPNS untuk meningkatkan kompetisi dasar, menerapkan kurs value ASN, dan dapat menyelesaikan isu di instansi sehingga dapat memberi kontribusi maksimal di instansi. Nah, apa isu yang sedang berkembang, yaitu ingin membuka program studi S1 Teknologi Informasi. Sehingga pada aktualisasi ini saya akan mengangkat penyusunan kurikulum untuk program studi S1 Teknologi Informasi, yaitu program studi baru di jurusan Teknik Informatika Universitas Maluku Saleh. Adapun tujuan dari aktualisasi adalah yang pertama, mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kemudian berkontribusi di program studi dengan menyelesaikan isu yang paling urgent dan sedang berkembang untuk sekarang. Kemudian manfaat, meningkatkan kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsi dosen, dan kemudian ikut dan aktif dalam menyelesaikan masalah yang ada pada instansi. Adapun ruang lingkup kegiatan, yaitu kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan setelah selesai merancang aktualisasi. Nah, aktualisasi dilaksanakan di jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Maluku Saleh.
dilaksanakan juga pada tanggal 8 Oktober 2024 sampai 23 November 2024. Adapun hal yang dilakukan itu adalah menyusun rancangan aktualisasi, dilakukan dengan studi literatur, diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait. Oke. Kemudian Universitas Maluku Saleh. Asal nama Universitas Maluku Saleh. Universitas Maluku Saleh itu didirikan dengan mengambil nama besar Raja Kerajaan Samudra Pasai pertama yang dilandasi pada semangat estafet kepemimpinan dan pembangunan yang telah diletakkannya melalui sifat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotisme Sultan Maluku Saleh. Sebagai cikal bakal, Universitas Maluku Saleh bermula dari menjelmanya Akademi Ilmu Agama jurusan Syariah yang didirikan dengan surat keputusan Bupati atau Kepala Daerah tingkat 2 Aceh Utara nomor 01/TH/1969 itu pada tanggal 12 Juni 1968. Pada tanggal 1 Agustus 1971, Akademi Ilmu Agama diubah namanya menjadi Perguruan Tinggi Islam. Kemudian dengan adanya keputusan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2021 pada tanggal 1 Agustus 2001 mengenai penegrian, itu penegriannya Universitas Maluku Saleh dari PTS menjadi PTN. Untuk alamat kampus utama CUT ada di kemudian untuk alamat kampus utama CUT Tengku Nirelet, Muara Batu, Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk program studi informatika. Sejarahnya, program studi informatika merupakan program studi sarjana atau strata 1 yang ke-9 di Fakultas Teknik Universitas Maluku Saleh. Program studi ini resmi didirikan pada tanggal 5 September 2023 yang ditetapkan melalui SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 2289-D-T-2023. Adapun visi dari program studi teknik informatika ialah menjadi program studi teknik informatika unggulan pada bidang pengembangan teknologi informasi di tingkat internasional berbasis potensi lokal. Adapun misi-misi dari program studi teknik informatika yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang pengembangan teknologi informasi berbasis potensi lokal. Kemudian menyelenggarakan penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan pembangunan teknologi informasi yang diakui secara nasional dan internasional. Kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai upaya proses pemantapan dan pemanfaatan potensi lokal. Dan adapun misi yang terakhir itu adalah meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Nah, kemudian adapun identifikasi isu yang sedang berkembang, itu yang pertama itu adalah pembukaan program studi teknologi informasi, atau bisa dibilang ini adalah program studi baru. Nah, untuk yang kedua,
belum adanya manual atau panduan untuk kelas internasional. Nah, yang ketiga, belum adanya inventaris data buku secara digital di ruang baca program studi teknik informatika. Kemudian, untuk penetapan core isu. Nah, untuk penetapan core isu atau penepisan isu menggunakan metode USG, Urgent, Serious, dan Grow. Nah, adapun isu yang pertama adalah penyusunan untuk kurikulum program studi S1 Teknologi Informasi atau program studi baru. Dengan nilai total USG-nya adalah 15. Kemudian untuk manual kelas internasional itu dengan total dari penilaian menggunakan metode USG itu mendapatkan nilai 10. Dan untuk inventaris data buku secara digital pada ruang baca buku prodi itu mendapatkan nilai 11, sehingga pada tabel ini kita dapat melihat yang menjadi isu atau yang menjadi urgent yang akan kita angkat dan yang harus diselesaikan untuk sekarang ini adalah isu yang pertama, yaitu penyusunan kurikulum untuk pembukaan program studi S1 Teknologi Informasi. Nah, adapun untuk gagasan kreatif dalam membuka program studi teknologi informasi ini diperlukannya yang namanya kurikulum, sehingga terpintaslah ide untuk menyusun kurikulum untuk program studi baru. Ini kurikulum juga menjadi salah satu syarat dalam membuka program studi baru, juga termasuk dalam melakukan akreditasi nantinya. Nah, adapun ini merupakan matriks dari kegiatan atau apa-apa saja kegiatan yang akan kita lakukan selama aktualisasi ini. Itu yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan tim dari pembentukan program studi teknologi informasi. Kemudian untuk tahap kegiatannya, yang pertama menjalankan pertemuan, menjadwalkan pertemuan dengan tim dan anggota untuk pembentukan program studi teknologi informasi. Dengan hasil outputnya adalah jadwal pertemuan. Kemudian adapun kegiatan yang kedua itu mendiskusikan agenda yang telah ditetapkan, yaitu penyusunan kurikulum untuk program studi baru di jurusan teknik informatika dengan outputnya notulensi hasil diskusi. Nah, adapun kegiatan yang ketiga adalah menetapkan poin-poin penting yang menjadi pokok permasalahan isu yang akan diselesaikan, dengan outputnya adalah notulensi dan catatan pokok dari permasalahan. Nah, untuk tahap kegiatan yang keempat adalah mencatat hasil diskusi dan koordinasi serta keputusan yang dapat diambil dan dilaksanakan selama pertemuan, dengan outputnya notulensi hasil. Adapun kegiatan yang kedua itu adalah menyusun landasan tahapan pembelajaran dan strategi untuk menyusun kurikulum. Tahapan kegiatannya itu pertama adalah mencari dan membaca landasan penyusunan kurikulum berdasarkan panduan KKNI dan Kampus Merdeka, dengan outputnya daftar literatur dan dokumen pendukung. Kemudian untuk tahap kegiatan yang kedua, membaca panduan yang ada dengan teliti dan memahami tujuan, prinsip dan dari landasan dan terhadap dan tahapan dalam pembuatan kurikulum, dengan outputnya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.
Adapun kegiatan yang ketiga, menyelesaikan kurikulum yang dibuat dengan beberapa referensi, baik itu dari panduan kurikulum KKNI maupun dari mungkin kurikulum ya dari kampus lain sehingga menjadi pedoman. Ini dengan outputnya kesesuaian kurikulum dengan pedoman KKNI. Untuk kegiatan selanjutnya, jika terdapat bagian dari referensi yang tidak jelas dan tidak diterapkan di program studi teknologi informasi, maka akan diajukan pertanyaan dari sumber yang berwenang atau mentor. Dengan outputnya adalah notulensi dan pertanyaan. Adapun kegiatan yang ketiga itu adalah menyusun kurikulum program studi teknologi informasi. Nah, adapun tahap kegiatannya adalah mengidentifikasi kebutuhan dalam penyusunan seperti tujuan dan saran untuk kurikulum, batas nilai untuk mata kuliah, sistematika, dan dari kurikulum juga jumlah SKS untuk setiap mata pelajaran. Nah, adapun kegiatan yang kedua dengan outputnya daftar identifikasi kebutuhan. Ya, okay. Untuk tahapan yang kedua itu untuk setiap mata pelajaran dan sistem metode penilaian, menyusun draft kurikulum yang jelas, struktur dan Adapun kegiatan yang ketiga itu yaitu menyusun kurikulum prodi teknologi informasi. Dengan tahapan kegiatan mengidentifikasi kebutuhan dalam penyusunan seperti tujuan dan sasaran untuk kurikulum, batasan nilai untuk mata kuliah, sistematika dari kurikulum, jumlah SKS untuk setiap mata pelajaran, juga sistem dan metode penilaian. Untuk outputnya atau hasil itu adanya daftar identifikasi kebutuhan. Untuk selanjutnya, tahap kegiatan selanjutnya yaitu menyusun draft kurikulum yang jelas, terstruktur dan sistematik, serta mencakup semua elemen yang diperlukan. Untuk outputnya itu adalah kerangka penyusunan kurikulum. Nah, untuk tahap kegiatan yang ketiga itu adalah menentukan mata kuliah, jumlah SKS dan sistematika dari kurikulum. Dengan outputnya adalah kerangka penyusunan kurikulum. Untuk tahap kegiatan selanjutnya adalah mengkonsultasi draft panduan yang telah disusun kepada mentor. Itu lembar konsultasi atau asistensi. Nah, adapun kegiatan yang terakhir itu yang direncanakan adalah ada review, ACC dan implementasi. Untuk tahap kegiatannya itu adalah mereview kurikulum yang sudah disusun kepada penjamin mutu, kepada dekan, kepada kepala jurusan, dan kepada sekretaris jurusan dengan output notulensi hasil diskusi. Kemudian apabila ada untuk tahapan kegiatan selanjutnya itu apabila ada revisi dari kurikulum yang sudah dibuat, itu dengan outputnya adalah perbaikan pada dokumen. Nah, kemudian ACC dari penjamin mutu, dekan, kepala jurusan dan sekretaris jurusan. Untuk outputnya ini notulensi hasil diskusi. Oke, kemudian untuk yang terakhir adalah penyerahan kurikulum untuk diimplementasikan. Itu untuk outputnya adalah dokumen. Untuk tahapan kegiatan itu direncanakan
seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, itu dari 8 eh, Oktober sampai 23 November. Nah, kemudian ini adalah tahapan kegiatan dan minggu-minggu akan dilaksanakannya. Hmm, oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada salah, saya meminta maaf.